Halo guys, kembali di channel BFS Fishing Indonesia. Dan kali ini aku sudah kedatangan salah satu railbait casting yang paling ditunggu-tunggu nih di Indonesia. Ya, ini adalah railbait casting terbaru dari Leedun, yaitu Leedun Usop versi yang kedua. Betul banget, bukan versi yang pertama, ini penerusnya, yaitu Leedun Usop versi yang kedua. Oke, ini baru banget datang di studioku ya guys ya, dan aku beli ini di harga 800 ribuan. Kalau teman-teman tertarik bisa langsung cek di deskripsi video ini ya guys untuk pembeliannya. Oke, nggak usah berlama-lama guys, kita akan unboxing railbait casting ini. Tapi sebelum itu guys, kita coba lihat dulu untuk boxnya ya guys ya. Oke. Seperti ini boxnya warnanya full hitam ya, dengan ada beberapa gambar ya. Coba kita akan bahas dari yang paling atas dulu. Di sini ada gambar sketsa dari railnya sendiri ya. Ini adalah rail Leedun Usop versi yang kedua. Ini nggak beda jauh atau sama modelannya dengan versi yang pertama, yaitu menggunakan model atau tipe round BC ya guys ya, seperti ini. Di bagian samping ini ada tulisan Usop, kemudian di bagian samping sini itu kosong, dan di seberangnya atau di sebelahnya itu ada brandingan lagi atau ada nama produknya yaitu Usop. Dan di sini aku beli yang left handle ya guys ya. Dan memang kebetulan yang masuk di Indonesia itu cuma left handle. Jadi buat teman-teman yang menggunakan right handle, ya sayang banget ini nggak masuk untuk yang right handle seperti itu. Tapi kalau memang teman-teman minat gitu ya, atau ngebet banget pengen ambil reel ini, mungkin perlu adaptasi untuk menggunakan left handle. Kemudian di bagian belakangnya ya guys ya, di sini ada product information atau ada informasi produknya. Di sini ya guys ya, ada nama brandnya yaitu adalah brand Leedun. Seperti ini. Lalu kemudian name-nya ini adalah Usop menggunakan gear ratio 7.6:1. Lalu di sini untuk line capacity atau kapasitasnya ada di 08, untuk PE 08 ini ada di 100 meter. Sepertinya ini menggunakan shallow spool sama seperti versi yang pertama ya guys ya. Kemudian untuk materialnya dia menggunakan karbon, dan ini juga ringan ya guys ya, ringan, klaimnya 125 gram aja. Kemudian untuk stainless, untuk bearingnya dia menggunakan bearing stainless steel, jadi bukan menggunakan bearing keramik ataupun menggunakan keramik hybrid seperti itu. Dan ini pastinya made in China ya guys ya. Oke, langsung aja, nggak usah berlama-lama, ini langsung aja kita unboxing seperti itu, atau kita buka untuk boxnya. Oke, kita untuk boxnya di sini dilindungi menggunakan sampul ya, seperti ini, menggunakan sampul seperti ini. Kemudian guys kita buka. Nah, untuk bukanya ini pengalamannya enak, bagus banget teman-teman ya. Oke, kita kesampingkan dulu untuk unitnya yang terlindungi pouch ini. Ini jadi aman, rawan, aman banget dari lecet ya guys ya. Kita coba kesampingkan dulu. Kita akan bahas untuk isi dari boxnya. Untuk di bagian atas ini sudah terlindungi menggunakan EvaFoam. Kemudian di sini ada skematik ya, ada skematik ataupun produk manualnya seperti itu. Di sini juga ada sertifikat QC-nya. Jadi kalian yang beli ini nggak usah khawatir, sebelum produk ini dijual seperti itu atau Leedun Usop ini dijual, itu sudah di QC dulu oleh tim internalnya Leedun seperti itu guys. Kemudian di bagian bawahnya itu ada EvaFoam untuk melindungi dari goncangan. Oke, untuk skematiknya ini menggunakan full bahasa Cina. Ini ada skematik di bagian sininya. Kemudian di bagian belakangnya ini ada produk manualnya. Tapi di sini guys, aku perlu highlight juga, sebelum aku tag video ini, aku udah coba translate ini ya menggunakan Google Lens ya. Dan kalau aku lihat di sini bearingnya totalnya ada di 10 plus 1 atau di 11 ball bearing. Jadi ini cukup bagus ya, untuk reel di harga 800 ribuan dapat 11 ball bearing itu bagus banget. Jadi teman-teman nggak usah upgrade lagi ataupun nggak usah nambah ball bearing ya, mengganti bushing dengan ball bearing. Tapi misal kalian mau upgrade gitu ya, bisa upgrade nanti di bagian spool maupun di bagian spool maupun
di bagian set plate-nya bisa di-upgrade menggunakan keramik ataupun hybrid keramik seperti itu. Oke guys, ini aku kesampingkan dulu, nanti kita akan coba lihat unit reel-nya. Oke guys, ini dia unit reel Ledun Usop versi 2-nya guys. Bisa dilihat ya guys ya, ini mungil banget, ini jujur ini kecil banget guys, lihat. Ini satu genggaman tangan ya. Ini mungkin jika dibandingkan dengan 0119 yang sebelumnya aku unboxing guys, sebenarnya ini sudah cukup kecil ya guys ya nih, cukup kecil. Tapi ternyata ini ya guys ya, ternyata Ledun Usop versi 2 itu jauh lebih kecil dan ini cocok banget untuk digenggam satu tangan ya guys ya. Ini pas banget digenggam satu tangan. Oke guys, sorry ini sedikit salfok ya sama ukurannya yang ternyata kecil banget. Oke, mungkin aku lanjut aja untuk bahas reelnya ya guys ya. Di sini untuk modelnya seperti yang aku bilang di awal sesuai dengan sketsanya itu menggunakan model round BC. Tapi secara tampilan ini bisa dibilang berbeda banget dengan kakaknya ya atau versi satunya. Dia mempunyai bentuk yang jauh lebih mirip reel broadcasting yang jauh lebih mahal ya. Seperti mungkin teman-teman tahu Calcutta maupun Sembo ataupun Fishbane Tendershoot seperti itu ya. Nah, ini mirip banget seperti itu ya. Nah, kemudian yang jadi perbedaan lagi yang paling penting perbedaan dibandingkan dengan versi satunya yaitu ada di bagian brake-nya ya guys ya. Nah, brake-nya itu jika di versi 1 itu terdapat di sini ya, di bagian kiri. Jadi masih satu posisi dengan atau satu side ya atau satu sisi dengan knob tensionnya ya, tension knob-nya seperti itu. Tapi di versi keduanya ini sudah dipisah di bagian kanan seperti itu. Jadi ini lebih menurutku sih jauh lebih enak seperti ini ya dibandingkan dengan versi yang pertama. Oke, coba kita dekatkan terlebih dahulu untuk unit reel-nya. Ini bagus banget untuk build quality-nya, ini solid banget ya guys ya. Solid, nggak terkesan dia tuh nggak terkesan apa ya, nggak terkesan kopong seperti itu ya. Ini solid dan ini bahannya terbuat dari karbon. Untuk bahan ininya ya, untuk bahan bodinya dia terbuat dari karbon. Oke, kemudian di bagian handle-nya sendiri ini sepertinya terbuat dari grafit ya. Seperti itu, ini terbuat dari grafit. Untuk knobnya ya guys ya, di sini terbuat dari CNC aluminium ya atau terbuat dari aluminium. Ini coba kita tes. Oh, sepertinya terbuat dari aluminium karena kalau aku pegang ini dingin ya guys ya. Beda dengan di bagian handle-nya yang seperti ini grafit ya, seperti itu. Ini CNC aluminium seperti itu. Oke. Ini untuk spoolnya dia menggunakan shallow spool ya guys ya. Jadi ini reel broadcasting yang cocok untuk bermain di kelas BFS atau untuk bermain di lure-lure kecil seperti itu. Mungkin di sekitar 26 lb seperti itu. Ataupun untuk lure-nya di sekitar lure 1 gram itu mungkin masih bisa, 1 sampai mungkin 5 gram itu sangat efektif di lure di berat seperti segitu. Ataupun memang kalau kalian mau main lure di atas itu juga pastinya masih bisa ya guys ya, seperti itu. Kemudian kita coba cek di bagian part-partnya ya, atau di bagian dimulai dari knobnya dulu ya guys ya. Di sini untuk knob tensionnya maksudnya. Knob tensionnya di sini sayang banget kayaknya belum dilengkapi drag clicker ya. Belum dilengkapi clicker maksudnya, belum dilengkapi clicker. Oke, nggak apa-apa. Kemudian untuk di bagian brake-nya ini sesuai tulisannya ya, min max ya. Ini beda banget kayak Boki ya. Lizard Boki itu dia tulisannya mix max. Jadi ya terkesan asal-asalan untuk bagian tulisannya. Tapi ini sesuai banget, ini min max seperti itu ya. Cakep. Kemudian ini untuk brake-nya sudah dilengkapi drag clicker ya. Ini paling kecil dia di 1 dan di paling besar dia di angka 9 ya guys ya. Seperti itu. Kemudian ini sudah dilengkapi dengan ini ya guys, drag clicker ya. Di drag clickernya di bagian dragnya dia sudah dilengkapi dengan drag clicker, bisa didengarkan. Tapi sayang banget ini suaranya nggak nyaring ya.
terkesan senyap ya, tidak senyaring mungkin 0119 yang ada di bagian pojok kanan itu, tidak senyaring 0119. Tapi it's okay, masih cukup oke ya dibekali drag clicker dibandingkan enggak sama sekali. Oke, kemudian ini coba kita akan timbang beratnya. Dia menggunakan bahan karbon, klaimnya di 125 gram, tapi kita coba buktikan dulu ya guys ya. Ya, kita buktikan dulu untuk beratnya. Di sini beratnya, oke, beratnya adalah 128,7 gram. Ya, ini mungkin sedikit berbeda atau sedikit meleset dengan klaimnya 125 gram, yaitu berbeda sekitar 3,7-3,5 gram. It's okay, tidak ada masalah sebenarnya ya, masih cukup ringan untuk reel di kelas BFS, seperti itu ya, masih cukup ringan. Oke guys, ini aku matikan dulu. Oke, kemudian coba kita akan cek spoolnya ya guys ya. Di sini kita buka dulu untuk set plate-nya. Untuk tuasnya atau untuk pembukanya dia menggunakan slider ya, seperti ini. Oke, ini close, ini open. Untuk membukanya pun cukup gampang, tinggal dicongkel sedikit menggunakan kuku ya, menggunakan kuku, jadi tidak ribet. Nah, untuk bentukan dari magnetnya seperti ini, ya, seperti ini. Ini yang membedakan dengan yang versi yang pertama ya. Dia ada di bagian set plate-nya untuk brake-nya, magnetic brake-nya. Jadi ini menggunakan magnetic brake, bukan DC ya guys ya, yang saat ini sedang naik daun seperti itu. Kemudian untuk bearingnya ini menggunakan bearing dari stainless steel ya, bukan hybrid maupun bukan keramik, seperti itu, full keramik. Oke, kita coba lihat untuk spoolnya. Di sini dia menggunakan shallow spool ya guys ya. Shallow spool seperti ini ya, warnanya full hitam, ini juga ringan. Klaimnya dia ada di 5 gram ya guys ya, dan ini sudah dilengkapi juga dengan satu buah ball bearing seperti itu. Oke, kita coba untuk timbang beratnya dulu. Oke, kita timbang. Untuk beratnya ini ada di 5,7 gram ya guys ya, 5,7 gram. Oke, sedikit meleset 0,7 gram, but it's okay. Ini masih cocok buat teman-teman yang suka main microcasting ya, di lure sekitar 1 sampai 2 gram ini masih oke banget ya. Tapi nanti coba kita akan buktikan di field testnya apakah ini oke untuk lure 1 gram, atau dan bahkan mungkin nanti kita coba cek apakah dia oke untuk lure-lure di bawah 1 gram ya, seperti rayap seperti itu ya, ataupun nanti juga swim bait yang dia di bawah 1 gram seperti itu. Oke, kita singkirkan dulu untuk timbangannya seperti itu guys. Oke, jadi kita pasang lagi ya untuk set plate-nya. Oke, jadi seperti ini untuk penampakan dari Leidun Usop-nya ya guys ya. Nah, ini juga putarannya smooth, tidak ada masalah seperti itu. Kemudian, oh ya, ini untuk max drag-nya, sepertinya klaimnya ada di sekitar 5 kg ya. Ini masih standar reel BFS di sekitar 4-5 kg seperti itu. Kemudian ini coba kita putar menggunakan free spool seperti itu. Oke. Oke, bisa dilihat cukup ngacir ya guys ya. Ini cukup ngacir, tapi jujur ini tidak sengacir 0119-nya sebenarnya. Oke, masih cukup ngacir. Ya, mungkin kalau kalian mau upgrade ke keramik bearing mungkin bisa jauh lebih bagus ya untuk performanya ya, untuk kengacirannya ya. Seperti itu. Oke guys, mungkin itu aja ya untuk video unboxingnya. Untuk video field testnya seperti itu ya. Video field testnya ini akan aku coba segera mungkin, tapi masih nunggu antrian 0119 dulu ya untuk field testnya.
Kalau mungkin untuk sejauh ini ya, menurutku di video unboxing ini untuk first impression dari aku sih ini cukup oke di harga 800.000. Ya salah satu kelebihannya ada di dia round ya, model round seperti ini masih jarang banget ya, terutama di harga di under 1 juta. Ada ya lizard bokeh seperti itu, tapi jujur lizard bokeh build finishingnya ataupun build quality-nya tuh nggak sebagus ini ya, seperti itu. Nah, ini cocok banget buat kalian yang suka main di kelas BFS di lure 1 sampai 5 gram dengan target ikan seperti ikan hampala, kemudian mahser ya, mahser, lalu juga kotes atau cana limbata. Mungkin juga ini cocok juga untuk kalian main ikan gabus, mungkin di sekitar berat 1-2 kg itu masih oke. Kalau untuk main saltwater aku nggak rekomendasikan ya, karena sekali lagi kita belum tahu, belum menguji ketahanannya seperti itu. Tapi aku nggak rekomendasikan untuk main saltwater. Untuk main muara, tarpun, main ikan tarpun dan lain sebagainya mungkin masih oke, tapi dengan catatan kalian dirawat ya, seperti itu. Utamakan perawatan ya, seperti itu. Oke, ini aja untuk video unboxingnya. Kita akan coba field test seperti itu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update ya, baik itu update field test reel terbaru dari aku, ataupun nanti ada unboxing reel ataupun joran, ataupun nanti ada ya seperti fishing stuff lainnya atau peralatan pancing lainnya yang mana itu mendukung memancing kalian khususnya di kelas BFS seperti itu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.